Halo warga oke. Aku Lesti berperan sebagai Arsy. Dan aku Bilar sebagai Raja di sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah. Sekarang kita lagi di obrolan warga oke. Mau tahu gimana keseruan sinetron kita? Let's check this out. Tentang drama percintaan yang rumit menurut saya. Drama percintaan yang rumit di mana ada satu sosok yang secara abu-abu sebetulnya ini sosok protagonis ya. Saya menceritakan dari sisi saya ya, sebagai karakter saya sendiri. Raja ini adalah sosok yang sebetulnya protagonis, tapi satu hal karena satu kejadian sehingga akhirnya men-trigger dia untuk seperti sosok antagonis pada akhirnya terhadap satu sosok yaitu Arsy. Arsy ini mungkin bisa dijelaskan sama Lesti nanti secara detail. Arsy ini kurang lebih seorang guru ngaji ya, dan pada akhirnya mereka harus menjalankan sebuah wasiat untuk pada akhirnya mereka bisa menikah, bisa menjadi suami istri, tapi tidak atas dasar cinta. Arsy ini tadi yang udah dibilang sama Kak Bilar, guru ngaji, tapi Arsy ini baik hati, lembut, terus tapi dia juga tegas dengan masalah yang dihadapi dan begitu taat agama gitu. Jadi Arsy ini sebetulnya representatif dari ini ya, dari sosok wanita yang tegar, kuat. Yeah. Kalau boleh kalau boleh membanggakan, ini agak sedikit berbeda karena jika kebanyakan sosok wanitanya terkesan menye-menye, tapi ini Arsy ini berbeda. Dia sosok yang benar-benar kuat, tangguh, benar-benar bisa mewakili wanita zaman sekarang lah gitu. Seneng dan pasti bersyukur, terus kita juga beruntung bisa bekerja bareng dalam satu wadah ya. Gitu. Sebetulnya kita nggak terlalu sering ya untuk series. Kita biasanya memang lebih condong ke acara-acara variety ya. Tapi ini adalah challenge karena kita bukan menjadi Rizky Bilar dan Lesti Kejora di sini, tapi kita harus memerankan orang lain, memerankan karakter lain gitu. Jadi ya kita sangat excited. Mudah-mudahan apa yang kita berikan di sini ya bisa nyampe ke penonton dan mudah-mudahan nanti bisa merajai rating televisi. Mudah-mudahan karakter yang kita perankan juga bisa diterima sama pemirsa di rumah dan bisa ikut dan dengan penonton bisa ceritanya. Ikut hanyut dan terbawa dalam cerita seriesnya. Ya, kok sebetulnya ini lagu bukan untuk soundtrack sebenarnya. Jadi saya iseng-iseng, saya kan memang lagi hobi bikin lagu. Terus kemarin memang sengaja bikin untuk lagu religi sebetulnya. Saya tuh selalu notasi dulu yang saya bikin nada, dari humming, dari bersenandung, lalu di voice record. Ketika udah enak didengar, baru saya lanjutin ke lirik. Mungkin efek karena saya 2 kali umroh ya, jadi saya kepikir gue bikin lagu cinta-cintaan udah, bikin lagu drama-drama udah gitu. Bikin lagu romance udah, kenapa nggak gue bikin lagu untuk menggambarkan kecintaan gue terhadap satu sosok, yaitu sosok Rasul, sosok Nabi Muhammad gitu. Dan akhirnya gue tuangkan dalam lirik ini. Tapi pas saya dengerin ke tim MNC, lalu mereka bilang, kenapa nggak buat soundtrack aja, atau lagunya juga bagus menurut mereka, dan cocok juga secara cerita gitu, secara storyline di sinetronnya gitu. Kenapa nggak kita buat aja? Setelah saya pikir-pikir, dan kebetulan memang waktu itu FYI saya lagi ngelengkapin untuk kalimat terakhir sebetulnya. Akhirnya saya sisipin judul sinetron, yaitu Aku Mencintaimu Karena Allah di ujung liriknya gitu, kurang lebih. Jadi ya tapi senang, seru ya, maksudnya ini untuk pertama kali saya tidak hanya berperan sebagai pemain, tapi juga ikut andil untuk membuat soundtrack lagu. Ya mudah-mudahan pemirsa RCTI bisa menikmati lagu yang Lesti nyanyikan nanti. Enggak. Saya pernah dulu. Iya dulu saya perannya tuh sosok yang gengsian, ngomongnya benar-benar dikit, tajem, sok cool gitu, sok dingin gitu. Terus pas begitu sampai rumah, nyampe kos-kosan sama teman, ya saya kebawa gitu dialognya. Tolong bisa kamu ambilkan saya minuman? Gitu. Gacut. Terus kata teman saya, apaan sih lo, gak jelas. Karena kebawa aja gitu. Pernah sih. Kamu gak pernah ya? Kalau sekarang gak pernah ya? Sekarang gak sih.
Di series ini. Di series ini. Neraka. Jadi ada satu dialog yang menurut kita cukup berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang di skenario. Tapi saya udah mulai kurangin sih dialog itu. Dialognya kurang lebih Raja ini selalu bilang ke Arsy bahwa gua akan selalu lihat gitu pokoknya. Pokoknya langsung nonton aja deh ntar biar ngejawab rasa penasaran kalian ya. Banyak sih menurut aku karena yang pertama apa ya, apalagi khususnya di sosok Arsy ya, di sosok Arsy ini dikasih ujian tapi dia begitu yakin bahwa semua ujian itu udah garis tangannya dari Allah gitu. Terus dan Arsy tuh yakin banget dan selalu doa gitu kayak ya kalau memang ini udah takdirnya dia ya aku akan ikhlas, tapi ya gitu-gitulah. Terus jadi kayak cara dia menghadapi ujiannya itu tuh ya Masya Allah dari sosok Arsy ini. Jadi mudah-mudahan insya Allah sih aku sih yakin banyak pesan yang positif yang akan sampai ke pemirsa gitu. Terus di sini juga kan sosoknya Raja ini kan protagonis sebetulnya, tapi beliau punya karakter yang berbeda karena lain hal gitu. Jadi bikin orang, oh ternyata sebetulnya nggak begini ya gitu. Ya. Terus hari-harinya Arsy belajar di TPA, terus yang belajar di situ juga anak-anak yang kurang mampu ceritanya gitu. Jadi mudah-mudahan insya Allah bisa kasih selain tontonan menarik juga tontonan yang positif ya positif. Teman-teman. Ya banyaklah hal-hal positif. Salah satunya untuk tidak selalu berasumsi negatif. Ini penting banget. Ini karena saya mengalami peran Raja sendiri. Saya yang merasakan peran Raja itu terkesan orang yang selalu menduga-duga, selalu berprasangka negatif gitu. Jadi, tapi pada akhirnya ada satu kejadian yang akan membuat dia pelan-pelan sedikit merubah pemikirannya. Gitu. Dan ini juga bisa menjadi pesan positif juga untuk kita yang menonton. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Gitu. Kita aja yang bacanya, oh ternyata ini positif banget ya, oh ternyata ini jadi gini ya gitu. Kita yang baca dari episode 1 sampai episode berikutnya tuh. Dia baca kebalik dari episode akhir dulu. Lihat endingnya dulu ya. Seru lah pokoknya insya Allah. Sekarang kita akan main chemistry challenge. Kenapa chemistry? Kenapa chem suami? Lucu. Dah. Pas lagi fitting kapan? Fitting pas Di syuting. butik. Iya, yang lagi syuting. Syuting di butik ada Oh. Karen Dijon. Iya. Oh, saya tahu. Easy. Udah? Tuh 2, 3. Oke. Easy peasy. Hah? Gue aja nggak tahu. Aku tahu. Iya deh, salah. Bener. Iya. Saya salah ya? Iya. Berarti abang saya yang 25 ya? Itu kakaknya yang 27. Enggak, kalender Raja memang lebih cepat 1 tahun. Kan langsung kedengaran di ayat pertama. Ar-Rahman, Al-Quran. Gampang ya. Kita ternyata chemistry kita bagus loh. Gak boleh begitu. Ini Nikah yuk. Nikah yuk. Gampang banget. 1, 2, 3. Jangan diucapin mulu. Mobil saya itu mah. Masa saya nggak tahu mobil sendiri? 1, 2, 3. Platnya mau juga nggak sekalian platnya? Saya tuh platnya. Ya Allah. 1, 2, 3. Bentar. Nggak ada lanjutannya. Rani doang. Rani Susilowati. Rani doang.
Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada ayah. Terakhir, Orang Kak. yang suka baca sampai full dede. Ah. Kamu nggak baca detail. Makanya baca. Sorry Mbak ya, memang gitu. Mbak percaya mana? Saya mana? Ayo. Rani Susilowati kan yang lebih bagus kan. Ya, kalau ini Rani ini doang. kalau ke Singapura namanya cuma satu ditahan di imigrasi. Cuma satu. Kamu kali ya. Ini mah aman. 3 suku kata dia. Oh, udah jelas lah. Beda satu huruf doang. Dia main, saya main. Pemirsa, jangan sampai terlewatkan layar drama teroke. Aku mencintaimu karena Allah. Hanya di RCTI. Oke. Oke.